Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardian Sasaputra. Saya dari Prodi Teknik Mesin kelas pagi A dengan NIM 191251092. Di sini saya akan melakukan tutorial cara menggambar disc brake 3D dengan AutoCAD. Ya, pertama-tama kita gambar terlebih dahulu garis bantu dengan menggunakan command line dan berbentuk plus dengan masing-masing panjang 320. Setelah itu kita buat lingkaran dengan command circle. Kemudian kita letakkan di midpoint atau titik tengah garis bantu. Kita ketik D. Lalu diameternya 320. Ya, setelah itu kita buat lingkaran lagi menggunakan command circle. Kita klik titik tengahnya, enter, kita ketik D, lalu kita ketik diameternya 220, kita enter lagi. Setelah itu kita membuat garis bantu lagi menggunakan command line. Kita tarik dari titik tengah dan kita rotasi dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya kita membuat garis bantu satu lagi, dan sebelum kita gabungkan garisnya, kita hapus terlebih dahulu garis yang tidak diperlukan menggunakan command trim. Kita letakkan di tengah garis bantu yang sebelumnya yang bersudut 45 derajat. Kemudian kita membuat lingkaran menggunakan command circle. Kita letakkan di titik tengah dengan diameter 10. Lalu kita copy lingkarannya dan kita geser ke kanan. Kita kasih jarak 20 dan ke kiri juga 20. Setelah itu kita hapus terlebih dahulu garis bantu yang sudah tidak diperlukan menggunakan command trim. Lanjut, kita blok terlebih dahulu 3 lingkaran yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita gandakan dengan command polar. Dan juga kita ganti angkanya dengan jumlah 12. Selanjutnya kita extrude untuk lingkaran dengan diameter 320 dengan ketebalan 5, dan juga kita extrude lingkaran dengan diameter 220 dan ketebalan 8. Setelah di extrude, lalu ketik command subtract, klik lingkaran berdiameter 320, enter, klik lingkaran berdiameter 220, kemudian enter kembali. Kita extrude juga untuk 3 lingkaran kecil yang sudah kita polar dengan ketebalan 4. Setelah di extrude, ketik command subtract, klik 3 lingkaran tadi, enter, klik lagi 2 lingkaran yang sudah di subtract, enter. Kemudian kita akan melihatnya terlebih dahulu berhasil atau tidak dengan cara mengubah view dari 2D wireframe menjadi realistik. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa substraknya berhasil, lubangnya pun terbentuk, dan kita ubah lagi menjadi 2D wireframe. Setelah selesai mengubah view, selanjutnya kita akan membuat garis bantu lagi untuk membuat satu item lain yang nantinya akan digabungkan dengan item yang sebelumnya. Sebelum kita lanjut, kita tambahkan terlebih dahulu satu layer agar nantinya bisa mengubah warna. Setelah itu, membuat 2 lingkaran dengan masing-masing diameter 220 dan 120. Dan kita membuat lingkaran dengan diameter 20. Setelah itu digandakan dengan command polar dan juga diubah angkanya menjadi 4. Selanjutnya klik kanan pada lingkaran yang sudah dipolar, edit array, source,
edit array, kemudian save change. Lalu ketik offset dan klik pada dua lingkaran yang berdiameter 220 dan 120. Lanjut, buatlah dua lingkaran yang masing-masing berdiameter 40 dan 60. Selanjutnya, hapus garis yang tidak diperlukan menggunakan command trim, atau bisa juga menggunakan Ctrl dan X. Kemudian ubah ujung variasi yang sudah dibuat dengan menggunakan command fillet. Setelah di fillet, blok gambar yang sudah dibuat tadi, kemudian satukan garisnya dengan command polyline. Selesai disatukan dengan polyline, lalu blok gambar yang tadi kemudian gandakan dengan command polar dan letakkan base point-nya pada titik midpoint garis bantu dan ubah jumlah angkanya menjadi 12. Setelah diubah jumlah angkanya menjadi 12, lalu klik kanan pada objeknya, pilih array, edit array, source, kemudian edit array lagi, dan save change. Lalu buat lingkaran lagi berdiameter 30, tepat di lingkaran diameter 20, lalu klik bentuk variasi yang sudah dipolar, lalu klik kanan, array, edit array, kemudian source, edit array lagi, dan save change. Kemudian hapus semua garis bantu yang sudah tidak digunakan. Setelah itu blok semua bentuk variasi dan juga lingkaran berdiameter 20 dan 30, lalu command explode untuk memisahkan semua objek agar bisa diubah. Setelah di-explode, lalu ketik trim pada command untuk menghapus semua garis yang tidak diperlukan. Kemudian hapus 3 objek variasi yang berada di belakang lingkaran berdiameter 20. Kemudian klik bentuk variasi yang sudah diubah, klik array polar, kemudian letakkan pada titik midpoint lingkaran berdiameter 220, kemudian ubah angkanya menjadi 4. Setelah digandakan dengan array polar, klik objek yang tadi, kemudian klik kanan, pilih array, edit array, source, dan edit array, kemudian save change. Setelah di save change, kemudian klik objek yang tadi, ketik explode pada command, kemudian klik lingkaran berdiameter 220, ketik extrude pada command dengan ketebalan 5 dan klik lingkaran berdiameter 120, ketik extrude pada command dan ketebalan 8. Setelah di-extrude, kemudian di-subtract dua lingkaran berdiameter 220 dan 120.
Lalu blok semua objek variasi, kemudian ketik extrude dengan ketebalan 8. Setelah di extrude, kemudian bentuk variasi yang tadi di subtract dengan dua lingkaran yang sudah di subtract terlebih dahulu. Selesai di subtract, kemudian blok semua objek, lalu pindahkan ke midpoint objek yang berdiameter 320. Setelah digabungkan, kita lihat apakah berhasil atau tidak substraknya dengan mengubah view menjadi realistik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa objeknya berhasil, substraknya pun berhasil, dan kita akan mengubah warnanya dengan menggunakan command layer. Untuk objek yang berdiameter 120 diganti warna menggunakan warna abu-abu gelap dengan kode 250, dan sedangkan untuk objek yang berdiameter 320 kita ubah menggunakan warna silver dengan kode 9. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.